Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fatih dengan NIU 473799. Pada kesempatan kali ini, mari kita berdiskusi dalam rangka untuk menjalankan tugas diskusi untuk topik 1 semester 3 kali ini. Di mana mungkin yang bertugas untuk share screen bisa share screen tugasnya terlebih dahulu. Monggo, Rizka. Udah kelihatan belum? Ya. Baik, untuk diskusi kali ini terdapat skenario kasus sebagai berikut. Seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun datang ke RSGM Profesor Dr. Sudomo untuk memperbaiki gigi tiruannya yang telah longgar. Dari hasil anamnesis, pasien tersebut telah menggunakan gigi tiruan lebih dari 5 tahun dan mengeluhkan sariawan pada bagian yang tertutup ulat gigi tiruan. Dokter gigi yang memeriksa menemukan lesi kemerahan dengan batas berwarna putih dan melakukan pemeriksaan menggunakan 10% KUH. Pasien tersebut memiliki kebersihan mulut yang buruk serta memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus. Kemudian untuk pertanyaan, diskusi, dan juga pembahasan, yang pertama bisa dilihat etiologi lesi kemerahan tersebut dapat disebabkan oleh dua kemungkinan. Yang pertama, trauma akibat gigi tiruan yang kurang pas, dan juga yang kedua bisa disebabkan dengan adanya infeksi dari jamur. Bisa digeser ke bawah dulu, Rizka. Untuk nomor 2, uraikan kasus tersebut berdasarkan etiologi, patogenesis, perubahan morfologis, gangguan fungsi, dan juga manifestasi klinisnya. Yang ketiga, bagaimana pendekatan farmakologis dan non-farmakologis untuk kasus tersebut. Kemudian diminta untuk menguraikan secara sistematis dasar pertimbangan pendekatan farmakologis dan farmakologis tersebut. Dan pembahasan yang terakhir, kita diminta untuk menjelaskan proses penyembuhan yang akan berlangsung berdasarkan etiologi dan penanganan yang dipilih untuk kasus tersebut. Oke, gitu ya teman-teman untuk tugas diskusi dari topik ini. Habis ini mungkin kita mulai saja. Mungkin Rizka bisa share screen notulensinya, biar teman-teman kalau mau jawab, mau nanya enak. Kalau misalnya dibahas langsung urut gitu gimana? Jadi pendapat-pendapatnya langsung aku tulis di sini sekarang gitu. Oh Baru gitu ya, nanti oke boleh. dipindahin. Boleh. Oke. Untuk skenario-nya udah jelas ya teman-teman, maksudnya nggak ada pertanyaan ya tentang skenario-nya. Kalau udah jelas, kita langsung masuk aja ke nomor pertama, gitu ya. Oke, kalau udah jelas, langsung saja kita masuk nomor pertama. Mungkin bagi teman-teman yang ingin berpendapat dan juga ingin mengutarakan jawabannya, mungkin sudah mencari-cari sebelumnya, bisa diutarakan ya teman-teman dengan menyebutkan new, jangan lupa di depannya. Monggo teman-teman. Aku izin memberikan pendapat. Sebenarnya perkenalkan namaku Vidya Baktirawati dengan NIU 474012. Kalau menurut aku dari skenario kasus itu pasiennya tuh terkena mengalami dendrus stomatitis. Nah, dari buku yang aku baca, dendrus stomatitis itu merupakan lesi inflamasi pada mukosa palatal yang berkontak langsung dengan basis gigi tiruan lengkap atau sebagian. Nah, kemudian apa faktor penyebabnya itu? Karena faktor penyebabnya itu bisa jadi karena trauma penggunaan gigi tiruan atau alergi terhadap bahan yang digunakan gigi tiruan tersebut. Kemudian trauma gigi tiruan itu bisa terjadi karena kebersihan gigi tiruan yang buruk, kemudian basis gigi tiruan yang kurang pas atau kekasaran dari basis gigi tiruan tersebut. Kemudian yang gigi tiruan yang tidak pas itu nanti di mulut itu akan menyebabkan trauma kronis pada mukosa. Mungkin itu pendapat dari aku. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Vidya untuk pendapatnya. Mungkin teman-teman yang lain mau nambahin? Monggo. Kalau mau nambahin yang di bawahnya boleh teman-teman. Jadi mungkin bukan membahas tentang akibat gigi tiruan yang kurang pas, mungkin mau membahas alergi maupun infeksi jamurnya, silakan. Aku coba ya. Kenalan dulu, aku Salsa Ainur di 4785. Jadi kemungkinan yang kedua itu ada infeksi jamur. Itu udah dibahas sama Vidya kalau diagnosisnya itu dendrostomatitis. Dendrostomatitis itu dapat berkaitan dengan jamur, yaitu jamur Candida albicans yang berada di mukosa palatum dan basis gigi tiruan yang nggak bersih. Pertumbuhan dan metabolisme Candida albicans menghasilkan asam organik yang dapat menurunkan daya jaringan lunak dalam mulut yang berhadapan dengan gigi tiruan akrilik, sehingga dapat menyebabkan efek toksik terhadap epitel, lalu dapat menyebabkan radang pada mukosa mulut. Candida albicans memiliki kemampuan untuk melekat pada mukosa mulut karena memiliki adesin yang dapat menghasilkan enzim proteinase dan enzim fosfolipase agar dapat membentuk limfa. Adanya faktor tersebut memudahkan Candida albicans berproliferasi dan membentuk koloni hingga merusak epitel. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Salsa. Untuk teman-teman lagi, apakah ada yang ingin menambahkan dari nomor 1? Kalau nggak ada, udah setuju semua ya? Kalau udah setuju, boleh dong untuk actionnya, biar terlihat diskusinya. Mungkin bisa reaksi stiker apapun. Nah, kayak gini dulu. Nah, situ. Udah ya? Aman? Oke. Tadi kita setuju ya, etiologi lesi kemerahan dapat disebabkan oleh dua kemungkinan. Pasien mengalami dendrostomatitis yang diakibatkan gigi tiruan yang kurang pas dengan kebersihan yang buruk, kekerasan permukaan tidak pas, sehingga menyebabkan trauma kronis pada mukosa. Dan untuk infeksi jamur, terdapat jamur Candida albicans sebagai penyebabnya, dengan ditandai ada adesin yang membantu pelekatan pada gigi tiruan. Oke, untuk nomor 2, monggo bisa dilanjutkan teman-teman. Yang kita diminta untuk menguraikan kasus tersebut berdasarkan etiologi, patogenesis, perubahan morfologi, gangguan fungsi, dan juga manifestasi klinis. Mungkin yang pertama untuk etiologi, saya persilakan kepada teman-teman. Oke, aku izin menjawab ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Adinda Safira dengan NIU 473676. Nah, tadi sebelumnya udah dijelasin di nomor 1 kalau pasiennya ini itu menderita dendrostomatitis. Nah, sedangkan faktor etiologi dari penyebab dendrostomatitis ini ada banyak ya, tapi aku sebutin 4 dulu. Yang pertama yaitu kebersihan gigi tiruan yang buruk, di mana ini tuh juga dialami oleh pasiennya, di mana dia tuh punya kebersihan mulut yang buruk. Kenapa kebersihan mulut ini bisa menjadi faktor dari penyebab dendrostomatitis? Itu karena merangsang proliferasi dari yeast, sehingga dapat terus-menerus meningkatkan patogenitas dari plak gigi tiruan pada basis gigi tiruan. Gitu. Terus yang kedua itu bisa jadi karena adanya trauma. Nah, trauma ini tuh bisa terjadi karena gigi palsu yang tidak pas atau terus-menerus dipakai atau lengkung gigi palsu yang tidak sesuai. Yang ketiga yaitu bahan pelapis gigi tiruan. Oke. Yang ketiga yaitu bahan pelapis gigi tiruan. Nah, bisa saja ini tuh bahannya ini menunjukkan toleransi jaringan yang sangat baik, tapi bisa jadi ada kolonisasi spesies Candida di dalam bahan tersebut. Yang baik, tapi kolonisasi dari spesies Candida di dalam bahan tersebut.
Oke. Nah, yang keempat, ini mikroorganismenya. Nah, sebelumnya udah dijelasin kalau si spesies Candidanya ini tuh merupakan faktor utama ya dari perkembangan Dentus stomatitis. Di mana Candida ini tuh menginduksi respon inflamasi sebagai karakteristik Dentus stomatitis. Termasuk tadi pelepasan antigen yeast dan racun, yeast, racun, dan juga iritasi dari plak gigi tiruan. Mungkin kalau dari aku gitu aja, ada teman lain yang mau nambahin? Baik, aku izin nambahin pendapatnya dari Adinda Safira. Perkenalkan, aku Vanita Radian Putri dengan NIM 4736617. Aku ingin menambahkan, selanjutnya itu faktor etiologi dapat berupa tekstur dari permukaan dan permeabilitas bahan dasar gigi tiruan, di mana mikroorganisme yang sembunyi di area ini tuh akan sulit dihilangkan secara mekanis maupun dengan pembersihan kimia. Nah, kontaminasi mikroba pada resin akrilik ini akan terjadi sangat cepat dan melekat dengan baik di bahan dasar gigi tiruan, ditambah dengan faktor kekasaran permukaan yang akan menambah kemudahan dari retensi mikroba dan infeksi, terutama Candida albicans. Faktor selanjutnya adalah usia gigi tiruan. Di sini saya menemukan sebuah jurnal di mana menyebutkan bahwa gigi tiruan dengan lama penggunaan lebih dari 5 tahun itu sangat berpotensi menderita dendritus stomatitis. Faktor ini juga ditunjang dengan pemasangan gigi tiruan yang buruk, terus kekasaran permukaan dari gigi tiruan, dan ketidakmungkinan pembersihan yang memadai dari akumulasi plak dan mikroba patogen. Selanjutnya adalah kondisi sistemik dari pasien. Berbagai kondisi sistemik itu bisa menyebabkan dentus stomatitis ini, antara lain pada kekurangan zat besi, folat atau vitamin B12, terus keadaan xerostomia. Terus selanjutnya ada kondisi diabetes mellitus yang ini ditunjukkan pada pasien pada kasus pada kali ini, yang itu akan mempengaruhi terjadinya dentus stomatitis. Terus terakhir ada pemakaian gigi palsu di malam hari. Pemakaian pada malam hari secara terus-menerus ini akan meningkatkan pertumbuhan bakteri dan koloni di permukaan dasar mukosa mulut yang ditutupi oleh gigi tiruan. Ini juga ditambah dengan berkurangnya efek protektif saliva, mengurangi efek pembersihan lidah, mencegah oksigenasi mukosa palatal, sehingga penggunaan gigi tiruan ini lebih rentan terhadap cedera mekanik dan mikroba mukosa yang meningkatkan risiko dentus stomatitis. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda Safira dan juga Benita atas jawabannya. Mungkin saya kira udah cukup banyak ya teman-teman dibahas tadi di poin etiologinya. Mungkin langsung saja masuk ke poin kedua. Bisa diturunkan ke bawah. Nah, yang membahas tentang patogenesisnya. Monggo teman-teman, saya persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Devita Wijayakusuma dengan NIU 474063. Pada saat ini saya akan saya ingin menjelaskan mengenai patogenesis terjadinya dentur stomatitis. Nah, kalau berdasarkan yang saya cari di jurnal itu tuh kan sesuai pendapat sebelumnya. Yang pertama itu ada karena trauma pada mukosa mulut. Nah, gimana sih patogenesis trauma pada mukosa mulut itu bisa nyebabin dentur stomatitis kalau berdasarkan yang saya cari. Jadi itu kan individu yang
menggunakan gigi tiruan itu yang lama, bahkan mungkin selama bertahun-tahun, itu tuh mereka tuh, apa ya, bisa menginisiasi adanya trauma pada mukosa mulut. Apalagi kalau gigi tiruannya itu nggak stabil atau ill-fitting denture. Jadi, adanya gigi tiruan yang nggak stabil itu bikin adanya trauma kronis pada mukosa mulut. Nah, trauma itu tuh nanti tuh direspon oleh tubuh tuh sebagai suatu jejas gitu loh, yang kemudian, dapat menginisiasi munculnya lesi inflamasi. Nah, lesi inflamasi yang muncul itu tuh, dapat terlihat nanti itu kayak ada bentuk nodular dan bagian tengahnya tuh ada ulserasi. Nah, ulserasi itu nunjukin bahwa si traumanya tuh dia tuh udah terjadi selama berulang-ulang gitu loh, jadi udah kronis gitu. Nah, ulserasi itu nanti dia tertutupi oleh, pseudomembranous yang dia warnanya putih kekuningan dan juga dibatasi oleh area erythematous. Nah, area itu tuh tadi, area lesinya tadi, itu kalau dilihat secara histologis, itu tuh ada jaringan granulasi, terus ada jaringan epitel yang nekrotik, dan juga ada sel inflamasi kronis. Nah, sel inflamasinya itu kemudian tuh dia tuh bakalan ngelepasin lokal growth factor yang kemudian dia tuh memberi sinyal kepada fibroblast, agar si fibroblasnya itu berproliferasi, sehingga dapat menghasilkan serabut kolagen yang kemudian membentuk jaringan hiperplastik reaktif. Nah, kemudian, eee, kan kalau berdasarkan skenario si, pasiennya itu dia, juga menderita diabetes mellitus kan. Nah, diabetes mellitus itu kok bisa, dia itu juga, bisa berdampak, penyakit mulut gitu ke penyakit mulut, kalau dalam skenario kan, penyakitnya itu kan dentur stomatitis kan. Nah, itu gimana sih patogenesisnya? Nah, kalau berdasarkan yang saya cari di jurnal, itu tuh jadi individu dengan penyakit sistemik dalam kasus ini yaitu diabetes mellitus, mereka kan, punya karakteristik multifaktorial kan yang berhubungan dengan komplikasi sistemik. Misalnya ya penyakit mulut itu. Nah, umumnya individu dengan diabetes mellitus itu mereka tuh mengonsumsi obat-obatan sistemik misalnya seperti antihipertensi maupun antihipertensi dan juga diuretik. Nah, penggunaan kedua obat tersebut itu tuh ternyata dapat menyebabkan penurunan produksi kelenjar saliva dalam rongga mulut. Nah, jumlah saliva yang sedikit dalam rongga mulut itu dapat memfasilitasi terbentuknya biofilm. Nah, apalagi, dalam skenario kan juga disebutkan bahwa, si pasiennya itu memiliki, kebersihan mulut yang buruk atau hygiene mulutnya itu buruk. Nah, itu juga nambah, apa namanya, biofilm yang ada di rongga mulutnya. Nah, selain itu, dia salivanya sedikit, nah individu DM atau diabetes mellitus itu kan juga, memiliki kadar glukosa dalam darah tuh lebih tinggi kan. Nah, kadar glukosa yang tinggi itu dapat menginduksi adanya perkembangan hifa dari jamur, yaitu jamur Candida albicans. Nah, adanya, eee adanya jamur dalam rongga mulut itu tuh, dia itu bisa eee, mem apa ya, men ada ya, menginduksi adanya penyakit yaitu dentur, stomatitis tadi yang, associated, Candida albicans. Mungkin ada yang mau menambahkan selanjutnya mungkin yang berhubungan dengan, jamur Candidanya secara langsung? Aku izin menambahkan jawaban dari Devita. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Alisa dengan NIU 474044. Nanti tadi udah disinggung sama Devita mengenai perkembangan hifa jamur Candida albicans. Nah, menurut jurnal yang saya baca, ternyata sebanyak 70% penderita dentur stomatitis diakibatkan oleh pertumbuhan jamur Candida albicans. Jamur ini kebanyakan ditemukan pada permukaan anatomis gingiva atau daerah porus serta undercut dari gigi tiruan. Nah, menurut Sabila DKK 2017, tahapan patogenesis Candida albicans ini ada 3, yaitu yang pertama, tahap akuisisi.
Tahap ini diawali dengan masuknya sel jamur Candida albicans ke dalam mulut. Nah, hal ini dapat terjadi jika makanan atau minuman yang dikonsumsi terkontaminasi oleh Candida albicans, atau bisa juga karena gesekan dengan gingiva dengan gigi tiruan tersebut. Kemudian masuk ke tahap stabilitas pertumbuhan. Candida albicans yang masuk rongga mulut akan menetap, berkembang, dan berproliferasi sehingga membentuk koloni. Kemudian tahapan ketiga yaitu tahapan perlekatan atau adhesi dan juga tahapan penetrasi atau invasi. Nah, adhesi dan invasi ini merupakan syarat terjadinya kolonisasi jamur. Candida albicans akan melekat pada sel epitel. Kemudian akan melakukan invasi atau penetrasi sehingga akan merusak epitel. Nah, karena epitelnya ini rusak, ini akan menyebabkan infeksi dan juga jalan masuknya jamur. Begitu dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih bagi teman-teman tadi yang udah istilahnya memberikan pendapatnya tentang nomor 2 ini di bagian B ini ya, bagian patogenesisnya. Baik, saya kira udah cukup lengkap ya teman-teman. Setuju semua ya tentang 2B ini? Dimana poin-poinnya saya kira udah disampaikan dengan cukup lengkap dan bisa dipahami oleh teman-teman yang lain. Mungkin langsung saja kita menuju ke poin C tentang perubahan morfologisnya. Saya persilakan kepada teman-teman, monggo yang mau memberikan pendapat. Izin memberikan pendapat ya teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, aku Sekarwangi Putri dengan NIU 473771. Sebenarnya beberapa udah di-mention sama teman-teman sebelumnya, jadi mungkin ada sedikit pengulangan gitu terkait perubahan morfologis berdasarkan skenario yang kita dapetin, terus juga berdasarkan hasil anamnesisnya. Disebutkan di skenario itu kan ditemukan perubahan morfologis dengan diagnosis tadi menurut Vidya itu denturostomatitis kan. Nah, ini tuh diperkuat dengan tanda-tanda hasil anamnesis yaitu berupa adanya lesi kemerahan, terus juga adanya batas lesi yang berwarna putih di rongga mulut pasien. Nah, dari denturostomatitis ini tuh itu disebabkan karena penggunaan gigi tiruan yang mungkin kebersihannya itu nggak dijaga gitu, terus juga adanya infeksi jamur tadi mungkin udah disebutin yaitu Candida albicans. Nah, terus kenapa hal penyakit ini bisa terjadi itu karena faktor yang kurang menjaga kebersihan itu karena nanti ketika kalau misalnya kebersihan yang nggak dijaga gitu, nanti tuh semakin besar kemungkinan si pasien ini akan mengalami penimbunan plak di daerah perlekatan bagian mukosa mulutnya dengan basis gigi tiruannya itu. Nah, untuk sebelumnya tadi sambil nyari-nyari gitu, aku udah nyari beberapa tanda-tanda perubahan morfologis gitu akibat denturostomatitis ini, yaitu adanya muncul nodula yang bertekstur kenyal itu kisaran diameternya itu sekitar 1 sampai 10 mm. Terus juga tadi udah disebutin Devita mungkin yaitu muncul lesi. Lesinya itu nanti dia akan berbentuk cekung, terus juga kayak oval, terus nanti akan disertai gitu permukaan lesi yang batasnya tidak teratur serta halus. Terus ada juga tanda-tanda perubahan morfologis lainnya akibat denturostomatitis itu akan muncul ulcer dengan tepian yang tidak rata pada permukaannya dan ditutupi oleh pseudomembran yang berwarna putih kekuningan. Mungkin dari aku segitu aja buat teman-teman, kalau ada yang mau nambahin, makasih. Mungkin aku mau nambahin dikit ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Skolastika Kareta dengan NIU 473868. Mungkin aku mau nambahin timbulnya nodula juga menandakan adanya
timbulnya nodula pada mukosa pasien itu menandakan adanya trauma kronis pada mukosa akibat adanya jaringan granulasi dan jaringan inflamasi yang selanjutnya akan melepaskan lokal growth factor yang akan merangsang dan mengirimkan sinyal ke fibroblast lalu menghasilkan serat kolagen dan berproliferasi yang mungkin tadi udah dijelasin sama Devita ya. Terus juga permukaan ulsel yang ditutupi pseudomembran akan mengandung sel inflamasi akut berupa jaringan epitel nekrotik dan juga neutrofil. Lalu pada kasus ini kan tadi disebutkan munculnya lesi merah dengan batas lesi berwarna putih itu ya. Jika dilihat secara histologis, pada lesi tersebut akan terlihat adanya sel-sel inflamasi kronis yang juga akan melepaskan local growth factor yang berlebihan dan berfungsi mengirim sinyal ke sel fibroblast untuk berproliferasi sehingga menghasilkan sel-sel kolagen yang lebih banyak lalu akan bermanifestasi menjadi sel hiperplasi reaktif. Mungkin itu juga ngulangin yang tadi udah dijelasin sama Devita. Terus mungkin aku mau nambahin dikit. Tadi aku nemu jurnal yang bahas tuh dentura stomatis itu merupakan inflamasi pada mukosa yang tertutup yang dapat disebabkan karena permukaan anatomis gigi tiruan, baik gigi tiruan sebagian atau gigi tiruan lengkap. Lalu dentura stomatitis ini lebih sering ditemukan pada rahang atas daripada rahang bawah, yang kemungkinan disebabkan karena rahang atas yang bersifat statis, terpengaruh gaya gravitasi sehingga washing action dari saliva berkurang, dan jaringan pendukung gigi tiruan yang lebih luas. Mungkin aku mau nambahin segitu aja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Sekar sama Skolastika Clareta tadi ya yang nambahin tentang bagian C-nya tadi. Untuk bagian C-nya saya kira udah sangat lengkap ya teman-teman, udah dibahas dengan jelas juga tadi. Mungkin langsung saja kita lanjutkan ke bagian D mengenai gangguan fungsinya. Monggo teman-teman mau berpendapat, saya persilakan. Ini aku izin berpendapat boleh ya? Jadi kalau Oke, silakan. misalnya, kalau normalnya itu kita tuh tahu kalau rongga mulut itu bisa punya 3 fungsi, yaitu fungsi fonasi, terus juga ada fungsi mastikasi, dan beberapa juga dari sisi estetisnya, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada permasalahan, salah satunya itu adalah di denturostomatitis tadi, yang udah banyak disebut-sebut, bakalan ada beberapa permasalahan yang muncul, gitu. Yang pertama nih, kalau dari gangguan fungsinya, dia bakalan terganggu untuk pengecapannya. Kenapa? Karena di dalamnya itu dia kan pakai gigi tiruan tadi kan, terus kemudian juga untuk saliva terjadi hiposalivasi, sehingga di dalamnya nanti waktu dia mengecap itu akan sedikit kesulitan. Kemudian lagi-lagi yang hubungannya sama pencernaan, sistem pencernaannya itu akan terganggu. Kenapa? Karena dia itu akan sulit mengalami sulit untuk mengunyah karena tadi ada lesi kan di bagian mulutnya. Nah, kalau misalnya dia itu kesulitan dalam mengunyah, kemudian dia akan mengalami kesulitan dalam proses penelanan, maka ini nanti akan mengganggu proses pencernaan dari pasien. Akibatnya apa? Status gigi pasien itu berada dalam kondisi yang buruk kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin untuk gangguan fungsi yang lain? Oke, baik, terima kasih Rizka. Mungkin saya izin menambahin sedikit aja tentang gangguan fungsinya. Bahwa berdasarkan jurnal yang saya baca, pasien dengan denturostomatitis itu memiliki gangguan fungsi umum yang seperti sudah Rizka bilang tadi, yaitu hilangnya rasa pengecapan di mulut, kemudian ada juga burning mouth syndrome, kemudian ketidaknyamanan saat menggunakan gigi tiruan, gangguan fonasi atau gangguan fungsi bicara yang sudah disampaikan dengan Rizka tadi, serta kesulitan makan akibat penderita yang menderita kesulitan juga untuk menelan sebuah makanan.
Akibatnya, proses pencernaan dan intake gizi pasien akan terganggu dan berpengaruh pada status gizi pasien. Dalam beberapa kasus dapat dijumpai adanya keinginan untuk minum dalam konsentrasi yang cukup banyak dikarenakan kondisi mulut yang kering pada pasien. Hal ini dikarenakan pasien yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus akan mengalami peningkatan hiposalivasi yang mengakibatkan produksi saliva menurun dan menurunnya protein kaya histidin. Akibatnya pertumbuhan jamur Candida albicans tidak dapat dihambat. Mungkin ini saja yang dapat saya tambahkan. Teman-teman yang lain kalau ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Oke, baik. Mungkin langsung saja lanjut ke poin yang kelima ya, mengenai manifestasi klinisnya. Saya persilakan kepada teman-teman, monggo. Saya izin berpendapat mengenai manifestasi klinis. Sebelumnya, nama saya Amalina Kania Putri dengan NIU 474091. Jadi sebenarnya pada poin manifestasi klinis ini hampir sama seperti poin C tadi yang mengenai perubahan morfologis. Jadi di manifestasi klinis ini, penderita dentus stomatitis itu mukosanya ditemukan mengalami iritasi atau pembengkakan, atau bisa disebut juga dengan lesi. Biasanya itu ditemukan terutama di bagian palatum burung. Nah, kemudian munculnya lesi ini tuh dapat membuat sebagian besar dari mukosa oral itu akan tampak kemerahan dengan batas yang berwarna putih. Nah, jadi secara klinis itu juga ditemukan beberapa makula eritema yang berbentuk granular. Nah, itu nanti dia bentuknya juga seperti suatu nodul. Nah, kemudian juga pada dentus stomatitis ini kerap dijumpai adanya sariawan pada area dalam rongga mulut si penderita. Serta pada beberapa kasus tertentu itu juga ditemukan sudut mulutnya itu akan tampak mengalami keretakan atau pecah-pecah. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan pendapatnya Kania. Perkenalkan, nama saya Tandianti Fani Olivia dengan NIU 474157. Nah, berdasarkan tingkat keparahannya, menurut sumber yang saya baca, menurut Newton menjelaskan bahwa dentus stomatitis dapat bermanifestasi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada punctiform hyperemia atau dentus stomatitis tipe 1, di mana tipe ini merupakan tahap awal dentus stomatitis, di mana tampak bintik-bintik kemerahan pada area yang terlokalisir. Kemudian yang kedua ada diffuse hyperemia atau dentus stomatitis tipe 2, di mana ini tipe yang paling umum dijumpai di dunia kedokteran gigi. Nah, di sini PTCA ini telah berkembang menjadi eritema dengan area cakupan yang lebih luas. Kemudian ketiga, ada granular hyperemia atau dentus stomatitis tipe 3. Ini merupakan tipe dentus stomatitis yang paling parah, di mana di sini tampak terdapat hiperplasia papiler atau papilomatosis. Nah, apabila kondisi ini terus dipertahankan, dentus stomatitis tadi dapat bermanifestasi lebih lanjut dalam bentuk yang lebih parah, seperti gusi berdarah, mati rasa kronis, halitosis, dan diskusia. Untuk poin yang terakhir saya sebutkan, saya dapatkan dari jurnal dari Saptawi tahun 2021. Sepertinya itu saja yang bisa saya sebutkan. Oke, baik, terima kasih Kania dan juga Tiffany atas pendapat yang telah disampaikan tadi. Saya kira sudah cukup lengkap ya tadi penjelasannya dan dapat dipahami oleh semua teman-teman di sini. Langsung saja kita mungkin masuk ke nomor ketiga tentang pendekatan farmakologis dan non-farmakologis untuk kasus yang ini. Monggo teman-teman yang ingin berpendapat, saya persilakan. Oke, mungkin aku izin berpendapat ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Selda Natania dengan NIU 473802. Jadi berdasarkan yang aku baca dari jurnal, pendekatan farmakologis yang bisa dilakukan pada penderita dentus stomatitis
Ini bisa berupa pemberian triamcinolon 0,1% yang diberikannya itu secara topikal selama 3 kali sehari pada daerah inflamasi. Nah, triamcinolon ini sendiri adalah obat yang termasuk dalam golongan kortikosteroid yang dia ini bisa meredakan peradangan serta respons imun yang berlebihan. Kemudian selain triamcinolon, ada juga obat yang bisa diberikan yaitu obat anti jamur, dan ada beberapa rekomendasi obat anti jamur yang bisa diberikan yaitu seperti nystatin, kemudian amphotericin, lalu ada clotrimazole, ada juga miconazole dan juga fluconazole seperti itu. Nah, untuk obat miconazole dan fluconazole sendiri ini adalah obat anti jamur yang dia ini bekerja dengan menghambat proses sintesis ergosterol pada membran sel jamur dengan bioavailabilitasnya itu mendekati 100%, sehingga obat-obatan ini cukup efektif buat menghambat pertumbuhan jamur. Pada kasus Denture stomatitis ini berarti jamur Candida albicans, jadi pertumbuhannya bisa dihambat. Obat-obatan anti jamur ini bisa diberikan itu secara topikal, dan pemilihannya juga ditentukan oleh berbagai faktor seperti riwayat kesehatan pasien dan juga gejala yang dialami pasien itu seperti apa. Mungkin seperti itu. Ada teman-teman yang mau menambahkan mungkin? Terima kasih. Aku izin berpendapat tentang, tadi kan sudah disebutin yang farmakologinya. Aku izin berpendapat buat pendekatan non-farmakologisnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Berliana Ayu dengan NIU-nya 473823. Jadi kan tadi disebutkan, sebelumnya itu sudah disebutkan kalau Denture stomatitis itu salah satunya itu disebabkan karena adanya desakan gigi tiruan dan juga penggunaannya yang terus-menerus. Jadi pendekatan non-farmakologis yang bisa dilakukan itu yang pertama itu bisa kita mengurangi ukuran dari landasan gigi tiruan itu sehingga di bagian palatum durumnya itu tidak terlalu terdesak. Kemudian kita juga bisa meminta pasien untuk tidak menggunakannya secara terus-menerus atau bahkan hanya digunakannya itu pada saat mau makan saja. Kemudian tadi itu juga disebutkan kalau salah satu yang di pasien itu berkeluhannya itu mengalami rasa nyeri. Nah, kita itu bisa membantu pasien untuk mengurangi rasa nyerinya itu dengan beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Ini berdasarkan jurnal yang saya baca yang dikutip oleh Aisyah tahun 2017. Kita itu bisa menggunakan teknik distraksi dan relaksasi, yaitu dengan cara mengalihkan perhatian pasien dengan meminta pasien untuk menjalankan hobinya, melakukan hobinya, sehingga rasa nyerinya itu bisa hilang dari pikirannya gitu, walaupun hanya berkurang. Kemudian kita juga bisa melakukan terapi musik, yaitu terapi yang memanfaatkan musik agar kondisi emosional, fisik, sama mental, dan spiritual, serta motivasi pasien itu meningkat untuk sembuh sehingga rasa nyerinya itu bisa berkurang. Kemudian kita juga bisa memberikan pijatan, yaitu terapi dengan cara memberikan pijatan dalam bentuk remasan, gesekan, atau tekanan kepada pasien sehingga pasien itu merasa nyaman dan pikirannya itu menjadi lebih tenang. Kemudian yang terakhir itu ada terapi termal, yaitu artinya sesuai namanya terapi termal, jadi dia itu dengan memanaskan area yang dirasa nyeri seperti dengan mengobras dengan air hangat sehingga pembuluh darahnya itu bisa terbuka atau melebar dan aliran oksigennya itu meningkat yang menyebabkan iritan kimianya itu bisa berkurang. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya baik, aku izin masuk ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Vincentius Ruli Vandra dengan NIU 474228. Saya hanya ingin sekedar menambahkan aja terkait tadi yang pendekatan farmakologis dengan pemberian obat-obat anti jamur seperti nystatin, clotrimazole, amphotericin, dan lain-lain. Nah, pemberian obat-obat tersebut secara topikal memang kadang berhubungan dengan berbagai komplikasi lain seperti rasanya yang pahit, lalu ada reaksi alergi juga, lalu ada insufisiensi adrenal, jadi kemampuan adrenal untuk melakukan tugasnya itu kurang memadai. Lalu ada juga nekrosis hati, ada kemungkinan interaksi obat juga, dan juga pengembangan resistensi atau ya kayak
jamurnya udah nggak mempan lagi kalau dikasih obat itu. Nah, sekarang ini sedang dikembangkan sebuah kemungkinan lain yang bernama terapi fotodinamik. Nah, untuk apa namanya? Untuk bagaimana cara mempraktekannya, sebenarnya terapi fotodinamik ini dilakukan bersama dengan pengobatan farmakologis. Nah, terapi fotodinamik ini adalah sebuah modalitas yang cukup menjanjikan saat ini, disarankan sebagai tambahan untuk terapi farmakologisnya. Penerapannya bergantung antara interaksi sinergis antara zat kimia, fotosintetisasi, dan cahaya tampak dengan panjang gelombang dan intensitas yang sesuai. Nah, dengan adanya molekul oksigen, photosynthesizer ini teraktivasi, menginduksi beberapa reaksi yang menyebabkan kematian sel daripada target yang dituju. Pada hal ini adalah jamur-jamur yang menyebabkan dentur stomatitis. Nah, jadi, namun ini sedang dalam tahap penelitian untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai apakah penggunaan terapi fotodinamik dengan disertai dengan pengobatan farmakologis ini dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi seperti itu. Sekian tambahan dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman tadi yang sudah memberikan pendapat dan juga mungkin jawabannya tentang yang nomor 3 tadi. Apakah masih ada yang lain, teman-teman, yang mau menambahkan? Kalau nggak ada, kita langsung saja masuk kepada bagian nomor 4, mengenai proses penyembuhan yang berdasarkan etiologi dan penanganan yang dipilih tersebut. Monggo, saya persilakan kepada teman-teman. Mungkin yang belum berpendapat ya. Oke, monggo. Saya izin masuk ya, Fatih. Perkenalkan, nama saya Dava Anita Putri dengan NIU 474065. Jadi saya izin masuk, tadi sudah dijabarkan mengenai etiologi lesi kemerahan yang menyebabkan denturus stomatitis, yaitu ada trauma terhadap penggunaan gigi tiruan dan juga infeksi jamur Candida albicans. Kemudian tadi juga sudah dipaparkan mengenai salah satu penanganannya yang akan saya berikan pendapat, salah satunya yaitu dengan menggunakan obat triamnicol 0,1% yang digunakan secara topikal sebanyak 3 kali sehari. Jadi untuk penyembuhan obat tersebut itu nanti cara kerjanya obat itu dimulai dengan menekan aktivitas sel limfosit T. Kemudian akan disusul dengan pelepasan mediator inflamasi oleh sel mast dan neutrofil yang akan terhambat. Mediator inflamasi, sel mast dan neutrofil. Dan neutrofil akan terhambat. Ya. Dan neutrofil akan terhambat. Kemudian sel mast dan neutrofil akan terhambat. Oke. Nah, lalu selanjutnya nanti dengan terhambatnya proses inflamasi tadi, rasa sakit pasien itu akan berkurang. Nah, selain rasa sakitnya berkurang, obat ini nanti juga berfungsi untuk memperpendek durasi terjadinya lesi kemerahan dengan menekan respon imun lokal dan juga sebagai covering agen atau daya proteksi. Respon imun, ya. Nah, kemudian untuk mempercepat proses regenerasi epitel mukosa mulut, pada sintetis DNA itu nanti bisa ditambahkan dengan pemberian vitamin B12 dan asam folat pada pasien. Ya, proses penyembuhan. Nah, untuk nanti proses penyembuhannya itu dapat dikatakan berhasil kalau semisal regenerasi epitel itu sudah berlangsung hingga lesinya itu dapat tertutup.
dan rasa nyeri serta terbakar pada pasien yang dirasakan oleh pasien itu sudah hilang. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan dari penanganan pertama dengan obat triamnical. Mungkin untuk penanganan selanjutnya, apabila ada yang mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Baik, saya Safira Al-Hakim dengan NIU 473708 izin menambahkan. Jadi tadi sudah disebutkan ada obat lainnya yang juga dipilih untuk menangani etiologi ini, yaitu di dentur stomatitis, yaitu dengan obat fluconazole. Nah, fluconazole ini dia itu bisa dalam bentuk sediaan yang dikonsumsi secara oral dan juga diinjeksikan dengan intravena. Nah, kalau secara oral, dia itu dalam bentuk sediaan tablet yang dikonsumsi 1 kali sehari selama minimal 2 minggu atau 2-3 hari setelah gejalanya hilang. Nah, sedangkan untuk intravena, dia itu diberikan dengan dosis 100-800 mg per D. Kemudian untuk mekanisme kerja dari fluconazole ini adalah dengan mencegah sintesis ergosterol dalam membran sel jamur, yaitu dengan menghambat enzim P450 sitokrom jamur. Nah, gangguan sintesis ergosterol ini tuh akan menghambat pertumbuhan dari jamur tersebut. Nah, selain itu, obat ini dia itu memiliki afinitas yang lebih besar terhadap enzim P450 sitokrom jamur dibandingkan dengan manusia, sehingga lebih bersifat toksik pada jamur. Selain itu, pada penderita diabetes mellitus, karena pada penderita diabetes mellitus ini sekresi salivanya itu menurun. Nah, kalau misalnya diberikan obat fluconazole ini, akan terjadi peningkatan sekresi saliva, dan itu akan mempengaruhi pelekatan hifa candida albicans pada permukaan epitel dan juga berpengaruh pada pembentukan biofilm, sehingga resiko terjadinya dan juga tingkat keparahan dari dentur stomatitis ini tuh dapat berkurang pada penderita diabetes mellitus. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan. Permisi, saya izin untuk menambahkan yang nomor 4. Sebelumnya, saya Fiorentina Desmonda Tabita dengan NIU 474127. Nah, tadi kan udah sempat dibahas di nomor 3 bahwa ada obat lain juga selain triamnical sama fluconazole juga. Nah, itu ada yang namanya tuh obat miconazole. Nah, obat miconazole ini tuh yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia itu kan akan mengganggu sintesis ergosterol yang berasal dari membran sel jamur. Nah, menurut beberapa jurnal yang sudah saya baca itu, miconazole ini, menurut beberapa jurnal yang sudah saya baca, miconazole ini terdapat pada bisa bentuk sediaannya itu topikal, sehingga bisa memberikan efek terapi untuk pengobatan dentur stomatitis ini. Nah, cara kerja dari miconazole tadi seperti yang sudah disebutkan, dia itu bisa mengubah permeabilitas dari membran sel jamur sehingga dia itu memiliki efikasi yang baik dalam pengobatan dentur stomatitis ini. Namun, menurut jurnal yang saya baca juga, perlu digarisbawahi bahwa pada pengguna kronis obat ini, itu tuh dapat menyebabkan resistensi dari spesies Candida ini, terutama pada pasien usia lanjut yang menderita dentur stomatitis. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada tambahan lainnya, teman-teman? Saya kira semuanya udah bersuara ya. Ada yang belum? Yang terlewat? Udah semuanya? Ya, udah semuanya ya. Oke, baik. Dari hasil diskusi kita berarti bisa kita simpulkan bahwa penyakit yang diderita oleh pasien yang terdapat pada skenario yang telah disampaikan merupakan dentur stomatitis.
Gitu ya teman-teman, setuju ya? Oke, mungkin saya tanya beberapa orang ya, biar bersuara dulu. Mungkin Devita, gimana? Setuju? Kalau pasien itu menderita dendrostomatitis? Kalau menurut saya setuju kalau pasiennya mengalami dendrostomatitis. Kalau yang lain gimana? Oke, mungkin saya nanya satu orang lagi. Zelda, gimana Zelda? Apakah setuju? Saya juga setuju kalau penyakitnya dendrostomatitis. Oke, mungkin satu orang lagi terakhir sebagai penutup. Ivan, gimana Ivan? Apakah setuju? Ya, kalau dari aku pribadi, aku setuju bahwa pasien ini sedang mengalami dendrostomatitis. Oke, baik. Berdasarkan teman-teman tadi ya, berdasarkan pendapat teman-teman, kemudian berdasarkan skenario yang telah disampaikan, berdasarkan diskusi yang telah disampaikan, berarti kita semuanya setuju ya bahwa pasien yang diskenariokan ini menderita penyakit dendrostomatitis. Selanjutnya mungkin berdasarkan hasil diskusi ini, berdasarkan poin-poin yang telah kita dapatkan, mungkin habis ini teman-teman bisa buat PowerPoint ya, karena udah enak kalau membuat PowerPoint sudah ada poin-poinnya, jadi tinggal menambahkan ke masing-masing slide. Kemudian untuk makalah jangan lupa juga untuk kita teruskan, sehingga makalahnya bisa selesai dengan segera. Mungkin itu aja teman-teman. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman di sini yang sudah luar biasa aktif untuk diskusi dan juga sudah menyampaikan jawabannya dengan saya kira sudah sangat baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi. Jangan lupa kita foto ya sama-sama. Oke, mungkin aku yang foto nggak apa-apa ini. Gimana teman-teman? Mau gaya gimana? 2. Kelompok 2. Oke. Yuk teman-teman semua gaya 2. Aku hitung. Tiffany, gimana Tiffany itu? Halo Van. Wah, kamu di sana? Van. Oke. Ayo Van, foto Van. Sebelum kita akhiri diskusinya. Ayo foto. Ayo, 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Sekian ya diskusinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yuk.